Kita semua terkadang bertanya-tanya, kenapa hidup kita begini-gini aja? Kenapa rasa-rasanya hidup kita jalan di tempat, nggak maju-maju dan sulit banget buat berkembang? Sebelum kamu menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi kepada dirimu, alangkah baiknya jika kita koreksi dan introspeksi diri terlebih dahulu. Karena bisa jadi kesalahan itu datangnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Dan bisa jadi cara kita bersikap dan memandang sesuatu tidak dilakukan dengan cara yang baik. Sikap dan cara kita dalam menjalani kehidupan dapat mempengaruhi situasi dan keadaan kita saat ini. Memiliki mental yang lemah adalah faktor utama yang menghambat kita dalam menggapai keberhasilan dan kesuksesan. Sedangkan orang yang mentalnya lebih kuat, dia akan lebih gigih dan tangguh dalam menghadapi segala tekanan dan rintangan dari berbagai arah. Karena ketangguhan itulah yang membawa orang itu pada keberhasilan. Ada beberapa hal atau ciri orang yang memiliki mental yang lemah. Yang pertama adalah mudah putus asa. Mudah menyerah dan putus asa pada apa yang sedang kamu usahakan, jalankan dan yakini adalah penyebab paling besar yang membuat hidupmu gagal dan gak maju-maju. Modal utama agar orang bisa sukses adalah tekad yang kuat. Percuma kalau punya modal segunung, kalau kitanya nggak pernah konsisten, lama-lama modal itu juga akan habis. Jangan merasa punya modal banyak, kita akhirnya mencoba banyak hal. Misalnya hari ini kita mau coba buka usaha mie ayam. Belum ada 1 bulan berjalan, kamu sudah merasa kayaknya usaha mie ayam nggak cocok karena sepi peminat. Akhirnya bulan berikutnya kamu ganti usaha dan kamu putuskan untuk usaha pecel lele. Baru juga usaha ini berjalan 2 bulan, kamu lagi-lagi berhenti di tengah jalan karena alasan yang sama. Kalau begini terus, apapun yang kamu lakukan, apapun yang sedang kamu usahakan itu tidak akan pernah berhasil. Kamu hanya akan membuang modal, tenaga, dan waktu yang kamu miliki. Berusaha dalam bidang apapun selain kerja keras butuh yang namanya kegigihan dan kesabaran. Ada banyak proses yang harus dilalui. Ada banyak rintangan yang harus dilewati. Siapa yang mampu bertahan, itulah yang nanti akan merasakan hasilnya. Di zaman sekarang ini, modal materi bukan menjadi satu-satunya alasan untuk kita bisa berhasil dan sukses. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghasilkan. Misalnya menjadi konten kreator YouTube atau Facebook, mencoba menjadi affiliate marketing di TikTok, atau mencoba menjadi dropshipper di aplikasi Shopee. Masih banyak hal yang dapat membawa kamu pada keberhasilan, tergantung apakah kamu mau atau tidak untuk melakukannya. Jangan menyerah pada keadaan. Semakin kamu menyerah, maka kamu akan semakin tertinggal. Semakin kamu putus asa, maka hidupmu akan semakin sengsara. Hidup ini memang tempatnya orang lelah. Mengeluh pada keadaan tidak akan mengubah apapun. Kebanyakan alasan juga tidak akan bisa membawa kamu kemanapun. Jika menyerah dan berusaha sama-sama membuat kamu sulit, akan lebih baik jika kamu tetap berusaha. Karena di balik kesulitan yang kamu alami saat sedang berusaha, akan ada hasil yang sedang menunggu di depan mata. Konsisten dan fokuslah pada apa yang sedang kamu jalani. Karena itulah kunci penting yang dapat memudahkan hidupmu. Yang kedua, tidak punya pendirian. Tidak punya pendirian yang kuat dalam melakukan berbagai hal juga menjadi faktor penting yang membuat hidup kamu sulit berkembang. Kalau kamu pelin-pelan dan tidak yakin terhadap pilihan dan jalan hidupmu, maka yang akan rugi adalah diri kamu sendiri. Sebagai contoh, kamu misalnya udah niat mau buka kedai kopi. Kamu juga udah beli sebagian alat-alat dan bahan-bahan untuk membuka kedai kamu. Terus tiba-tiba ada seorang teman atau saudara yang menyarankan kamu untuk tidak membuka kedai kopi. Karena alasannya mungkin sudah banyak kedai kopi di mana-mana.
Bahkan udah banyak kedai kopi yang tutup dan nggak berkembang akibat kalah bersaing dengan yang lain. Teman kamu menyarankan untuk menjadi agen gas atau minuman saja, karena gas dan air itu selalu dibutuhkan setiap orang. Setelah kamu pikir-pikir, jika saran teman kamu itu ada benarnya juga. Akhirnya kamu ikutlah saran teman kamu dan mulai beli perlengkapan untuk usaha gas dan air minum tadi. Tiba-tiba datanglah saudara kamu yang bilang kalau usaha sembako seperti beras, telur, dan lain-lain itu lebih menguntungkan dibanding usaha gas dan air minum. Setelah kamu mendengar itu, kamu pun berubah pikiran lagi, sampai akhirnya nggak ada satupun yang bisa kamu jalankan, karena modalnya udah keburu habis digunakan untuk beli persiapan-persiapan tadi. Mendengarkan saran dan nasihat itu adalah hal yang baik, cuma akan jadi berantakan kalau kamu mencoba menjalankan semua saran yang datang kepada kamu. Dari kesemua saran itu, kamu pikirkan mana yang baik dan mana yang bagus untuk kedepannya, serta mana yang paling tepat dan sesuai untuk kamu jalani. Menjalani pilihan sendiri itu jauh lebih baik daripada harus menjalani pilihan orang lain. Ambil sisi baik dan positifnya. Jadi orang itu harus punya pendirian dan jangan pelin-pelan. Dan balik lagi pada masalah konsistensi. Apapun yang sedang kamu lakukan, asalkan fokus dan konsisten pasti akan ada hasilnya. Cuma memang butuh proses. Yang ketiga adalah mudah tersinggung. Jangan terlalu mempedulikan apa yang orang lain katakan tentang dirimu. Jangan mudah tersentil jika ada sebagian orang yang membicarakan atau menghujat kamu. Cacian dan hinaan mereka tidak akan membuat dunia ini runtuh dan tidak akan membuat hidup kamu hancur. Anggap saja itu sebagai celotehan burung yang sedang berkicau. Atau anggaplah mereka sedang membicarakan orang lain, bukan diri kamu. Terlalu mudah tersinggung dan terlalu baper juga tidak baik untuk diri kamu sendiri. Apalagi jika dimasukkan ke dalam hati dan pikiran. Hal ini akan membuat hidupmu berantakan dan kamu malah akan merusak diri kamu sendiri. Dan yang akan rugi dan merasakan dampaknya bukan mereka, melainkan diri kamu sendiri. Makanya punya sikap tidak peduli dan bodoh amat itu juga terkadang diperlukan untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Kamu tidak mungkin bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan tentang kamu. Dan kamu juga tidak mungkin bisa membuat semua orang untuk suka sama kamu. Maka atur dan kendalikan emosi kamu, karena itu untuk kebaikan diri kamu juga. Yang keempat, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental lemah lebih cenderung memiliki sikap tidak mau mengalah dan tidak mau disalahkan. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak akan mau mengakui kesalahan itu. Meskipun sebenarnya kesalahan yang mereka lakukan terbilang sepele, tapi mereka justru tetap pada pendiriannya, merasa dirinya paling benar dan melakukan pembelaan yang gak masuk akal demi menutupi kesalahannya. Dan yang lebih parahnya, mereka malah menyalahkan dan melimpahkan kesalahan itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang seperti ini adalah orang yang memiliki sifat yang egois dan punya hati yang sempit. Karena mereka merasa jika mengakui suatu kesalahan, maka itu akan membuat diri mereka kalah dan lemah. Padahal mengalah itu bukan berarti kita kalah. Mengalah demi terciptanya suatu keadaan yang damai dan kondusif adalah sikap seorang yang memiliki hati dan jiwa yang besar. Karena ini juga salah satu poin yang bisa membuat kamu menjadi orang yang hebat. Orang yang mau mengakui dan menerima kesalahan serta memperbaiki kesalahan yang dia perbuat merupakan contoh orang yang memiliki mental yang kuat. Karena untuk menjadi sukses dan berhasil juga diperlukan sikap tanggung jawab terhadap apa yang sedang dikerjakan. Untuk kamu yang ingin hidup di jalan kesuksesan dan keberhasilan, maka kamu harus menguatkan mentalmu. Kamu harus bertahan dari yang namanya kesalahan dan kegagalan. Kamu harus bertahan dari yang namanya hujatan dan cacian. Kamu juga tidak boleh ragu dan pelin-pelan. Kamu harus punya pendirian dan harus percaya pada kemampuan dan pilihan sendiri. Serta tidak anti terhadap masukan dan kritikan orang lain.
Jika memang itu salah, akuilah dan segera perbaiki. Tapi jika yang kamu lakukan itu sudah benar, maka kamu pun berhak mempertahankan itu. Jangan harap kamu bisa berhasil dan sukses kalau kamu masih memiliki mental dan sikap yang lemah. Makanya mulai dari sekarang, selagi kamu masih punya waktu, energi, dan kemampuan, mulailah belajar dan berlatih untuk memperbaiki diri, agar kamu bisa memiliki mental yang jauh lebih kuat dari sebelumnya.